Penyakit kusta, emang masih ada ya? Mungkin sahabat Siloam sering mendengar tentang penyakit kusta dari cerita religi ataupun sejarah. Tapi faktanya penyakit kusta masih ada sampai sekarang dan menular loh. Yuk kita bahas mengenai penyakit kusta, tonton videonya sampai habis. Halo sahabat Siloam, perkenalkan, saya Dr. Merlina Juhendi, spesialis kulit kelamin yang saat ini bertugas di Siloam Hospital Mampang. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit kusta. Kusta atau pada dunia kedokteran disebut juga dengan lepra merupakan infeksi kronik menular yang disebabkan oleh bakteri yaitu Mycobacterium leprae, di mana gejalanya ditandai oleh adanya bercak, mati rasa yang berupa berwarna pucat ataupun kemerahan. Disertai juga adanya gangguan fungsi sensorik ataupun motorik, yaitu adanya bercak berwarna terang ataupun pucat, kadang-kadang juga berwarna kemerahan yang disertai gangguan sensorik yaitu mati rasa, di mana pada lesi atau bercak tersebut tidak terasa gatal ataupun nyeri dan juga tidak dapat mengeluarkan keringat, yang disebut juga anhidrosis. Selain itu juga terdapat gangguan saraf perifer berupa gangguan sensorik ataupun motorik yang biasa terjadi pada telapak tangan ataupun telapak kaki kita. Sehingga gangguan sensorik itu menyebabkan mati rasa, di mana pada gangguan motorik dia juga menyebabkan kekuatan motorik kita berkurang, khususnya misalnya pada gerakan tertentu seperti menggenggam. Dan efek samping dari gangguan sensorik dan motorik ini umumnya pada kaki karena pasien berkurang rasa sensasinya ataupun mati rasa. Jadi kadang-kadang mereka terbentuk luka yang mereka tidak sengaja dan tidak disadari juga karena sensorisnya sudah terganggu. Komplikasi lebih lanjut dari itu pada akhirnya jadi mudah terinfeksi karena luka-luka yang tidak disadari tersebut. Pada kusta yang lebih berat, di mana sistem imun pasien juga lebih rendah dan bercak ditemukan lebih banyak dan di seluruh tubuh, kita dapat menemukan adanya deformitas pada wajah, yaitu berupa benjolan ataupun jonjotan pada area wajah, telinga, dan deformitas pada daerah hidung. Kemudian pada alis ataupun bulu mata biasanya rontok secara permanen. Pada komplikasi yang lebih lanjut, akibat gangguan sensorik dan luka yang terinfeksi, biasanya pada area jari-jari tangan ataupun jari-jari kaki bisa terjadi self-mutilating ataupun deformitas. Kusta merupakan penyakit yang ditularkan melalui droplets, yaitu berasal dari hidung ataupun mulut. Selain itu, kusta juga dapat disebarkan melalui kontak erat dan lama. Kenapa disebut kontak erat dan lama? Karena tidak seperti yang kita pikirkan bahwa kontak singkat berupa jabatan tangan ataupun mungkin duduk bersebelahan atau mungkin makan bersama itu tidak berarti pasti menularkan kusta tersebut. Karena kuman kusta ini butuh waktu yang sangat lama untuk bereplikasi dan berkembang biak untuk menginfeksi orang lain. Jadi karena dia butuh waktu 1 hingga 5 tahun untuk dapat menginfeksi dan berkembang biak. Jadi kalau misalnya ini untuk kuman itu kita bisa terpapar dengan kuman kusta, tapi kemungkinan kita pasti kena kusta atau enggak itu enggak 100%. Jadi kayak dari semua yang terpapar, kemungkinan untuk terkena itu mungkin katanya cuma 5% aja. Dan itu tergantung dari imunitas kita yang terpapar, dan itu juga selain dari kumannya, ada juga yang kayak genetik tertentu dia lebih prone untuk jadi sakit kusta. Jadi nggak semua orang yang terpapar itu kena. Jadi untuk mendiagnosa kusta, bila pasien memiliki gejala-gejala yang disebutkan di atas, pasien harus segera memeriksakan diri untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh baik fungsi sensorik maupun motorik, dan perlu dilakukan pengambilan sampel kulit untuk diperiksa secara mikroskopik untuk menemukan adanya infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Jadi, kusta bila ditangani secara cepat dan tepat dan sejak dini memiliki kemungkinan kesembuhan total yang lebih besar. Salah satu caranya adalah dengan cara pengobatan metode MDT, yaitu multiple drug therapy, di mana dia merupakan kombinasi dari 3 obat yang digunakan untuk mengobati infeksi dari Mycobacterium leprae ini. Pada kasus kusta yang berat, di mana juga selain multiple drug therapy, selama 12 bulan biasanya juga sudah terjadi deformitas. Seperti yang tadi saya contohkan, self-mutilated biasanya pada jari-jari tangan ataupun jari-jari kaki. Nah, ataupun infeksi.
Nah, biasanya kita juga melakukan operasi ataupun rehab medik untuk membantu mengembalikan fungsi dari organ tubuh tersebut. Jadi, operasi dan rehabilitasi medik ini dilakukan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup pasien setelah sembuh dari kusta. Bisa terjadi gangguan fungsi sensorik secara permanen ataupun irreversibel, yaitu contohnya gangguan pada penciuman ataupun penglihatan. Juga terjadi gangguan sensorik ataupun motorik biasanya pada ekstremitas jari-jari tangan dan kaki yang menimbulkan komplikasi pada akhirnya terinfeksi dan self-mutilated. Faktanya, Indonesia merupakan negara peringkat 3 dengan jumlah terbanyak kasus kusta di seluruh dunia. Jadi, meskipun bisa disembuhkan, sebaiknya sahabat Siloam segera mengenali gejala-gejala awal dari penyakit kusta ini dan segera memeriksakan diri ke tenaga medis profesional. Saya Dr. Merlina Juhendi, SPDVI. Salam sehat.